Sejak Amerika Serikat mengeluarkan larangan 5G pada tahun 2019, banyak negara telah melarang pembelian peralatan 5G dari Tiongkok. Huawei is very dangerous. Rarely does a country go to war with a private company. We have met the enemy, and it is Huawei. But America has done just that. We're not going to do business with Huawei. Huawei represents a national security risk. Dan perusahaan seperti Huawei dan ZTE menjadi salah satu korban utama sanksi tersebut. Namun, larangan negara-negara tersebut terhadap teknologi 5G Tiongkok juga berakibat menghambat kemajuan teknologi mereka sendiri. Namun yang perlu disebutkan juga bahwa kepemimpinan Tiongkok dalam teknologi 5G hanyalah sebuah titik awal, meskipun masih ada beberapa negara yang belum sepenuhnya memasuki era 5G. Dan Tiongkok telah secara resmi mengumumkan bahwa mereka akan segera memulai era 6G dan telah membuat terobosan besar di bidang ini. Hal ini menunjukkan bahwa Tiongkok kemungkinan akan kembali memimpin dunia dalam bidang teknologi 6G. Namun banyak orang yang mempertanyakan mengapa Tiongkok terus mengembangkan 6G, padahal Tiongkok sudah memiliki posisi terdepan dalam bidang 5G. Dan di episode hari ini, kita akan membahas apakah teknologi 6G di masa depan akan mengubah dunia. Beberapa tahun terakhir, teknologi komunikasi 5G telah menjadi puncak yang diperebutkan oleh semua negara dan perusahaan maju. Sehingga, untuk membatasi pengembangan 5G Tiongkok, Amerika dan beberapa sekutunya telah menerapkan serangkaian sanksi yang berat terhadap Tiongkok. Sementara, Amerika Serikat juga telah memasukkan Huawei ke dalam daftar entitasnya dan melarang perusahaan-perusahaan Amerika menyediakan teknologi dan komponen utama kepada Huawei. Bahkan, Amerika Serikat juga telah memberikan tekanan kepada sekutu-sekutunya untuk membatasi atau mengecualikan penggunaan peralatan Huawei di jaringan 5G negaranya masing-masing. Namun meskipun banyaknya sanksi, Tiongkok masih menjadi negara pertama di dunia yang secara resmi mengkomersialkan jaringan 5G dan telah mencapai kemajuan besar dalam pembangunan dan mempopulerkan jaringan 5G-nya di dunia. Menurut statistik, Tiongkok kini telah membangun 1,15 juta stasiun pangkalan 5G, jumlah yang melebihi jumlah yang dimiliki oleh Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah jumlah pengguna 5G di Tiongkok telah melampaui 400 juta atau lebih dari jumlah 70% dari jumlah pengguna global. Dalam 3 bulan terakhir saja, Tiongkok telah menambah lebih dari 600.000 basis 5G. Angka-angka ini sepenuhnya menunjukkan bahwa Tiongkok 6 kali lebih maju dari Amerika Serikat dalam bidang 5G. Sebagai negara dengan kemampuan teknologi tinggi dalam bidang 5G di dunia, Amerika Serikat telah bekerja keras untuk mengejar dan berusaha melampaui posisi terdepan Tiongkok dalam bidang ini. Namun, upaya bertahun-tahun Amerika Serikat belum berhasil melampaui Tiongkok. Oleh karena itu, Amerika Serikat masih tertinggal dari Tiongkok dalam perlombaan teknologi 5G. Selanjutnya, untuk menduduki posisi terdepan di bidang komunikasi nirkabel di masa depan, memutuskan untuk berhenti mengejar teknologi 5G dan mengalihkan perhatiannya untuk meneliti teknologi 6G. Selain mempertahankan posisi terdepannya dalam 5G, Tiongkok kini secara resmi mengumumkan bahwa mereka akan memulai era 6G dan sekali lagi menempatkannya pada posisi terdepan. Teknologi jaringan komunikasi seluler adalah proses pengembangan yang berulang, dan generasi baru teknologinya akan terus muncul setiap beberapa dekade atau kurang sejak Tiongkok terakumulasi. Tiongkok telah menjadikan teknologi 6G sebagai komunikasi generasi ke-6 teknologi jaringan, yang sebagian besar melanjutkan fondasi 5G di negaranya. Hal ini telah membawa banyak keuntungan bagi penelitian dan pengembangan 6G di Tiongkok di masa depan. Huawei saat ini aktif terlibat dalam penelitian di bidang 6G dan menempati 40,3% pangsa dunia dalam jumlah paten. Ini melebihi Amerika Serikat yang hanya 35,2%. Data ini juga menunjukkan bahwa Huawei telah mencapai banyak hasil dalam penelitian dan pengembangan teknologi 6G sejauh ini. Tiongkok juga telah menorehkan prestasi besar di bidang satelit 6G. Per Agustus tahun 2023, Tiongkok telah berhasil meluncurkan 48 satelit. Satelit-satelit ini semuanya memiliki kemampuan transmisi teknologi 6G. Penundaan jaringan juga telah dikurangi ke tingkat mikrodetik, mewujudkan integrasi komunikasi nirkabel darat dan komunikasi satelit. Pada kenyataannya, satelit berperan penting dalam jaringan komunikasi 6G. Oleh karena itu, Tiongkok secara aktif berkomitmen meluncurkan satelit untuk membangun jaringan komunikasi 6G di masa depan.
Dan jika semuanya berjalan lancar, diperkirakan Tiongkok akan secara resmi meluncurkan skenario aplikasi 6G awal pada tahun 2025 dan mencapai komersialisasi pada tahun 2030. Namun penelitian dan pengembangan 6G yang dilakukan oleh Tiongkok telah dipertanyakan oleh banyak orang, padahal Tiongkok telah mengerahkan lebih dari 2,31 juta BTS 5G dan membangun jaringan seluler 5G terbesar di dunia. Sebenarnya fungsi 5G sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan kerja sehari-hari kebanyakan orang. Tetapi, mengapa Tiongkok masih menginvestasikan banyak uang untuk terus mengembangkan teknologi 6G? Pada kenyataannya, teknologi komunikasi 5G tradisional memiliki beberapa hambatan dalam transmisi data dan tidak dapat memenuhi skala produksi manufaktur Tiongkok yang sedang berkembang saat ini. Jaringan 6G menjadi sangat penting untuk produksi industri dasar, khususnya dalam rantai industri cerdas, di mana dukungan teknologi Big Data menjadi sangat penting. Oleh karena itu, sangat penting bagi Tiongkok untuk meningkatkan komunikasi jaringan 5G. Setelah Tiongkok meluncurkan satelit komunikasi 6G, kemampuan pemrosesan data besarnya akan ditingkatkan di masa depan, dan ini merupakan kabar baik untuk peningkatan industri manufaktur Tiongkok. Hal ini juga akan menghasilkan serangkaian skenario menarik. Yang pertama adalah koneksi jaringan yang sangat cepat. Kecepatan jaringan 6G akan 100 kali lebih cepat dari 5G dan dapat mengirimkan 1 terabit data per detiknya. Sebagai tambahan, 6G berkecepatan tinggi dan latensi rendah juga berfokus pada penguatan dua skenario penerapan kecerdasan buatan dan persepsi untuk lebih mendorong integrasi manusia dan dunia digital. Melalui koneksi perangkat pintar yang sangat besar, maka dunia nyata dan dunia virtual digital akan semakin terintegrasi untuk membantu masyarakat mewujudkan impiannya dan menjadikan alam semesta magis bukan lagi sebuah fantasi. Selain Tiongkok, negara-negara barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat juga berharap dapat berkembang di bidang ini, dan mereka berharap melampaui Tiongkok, sehingga mereka dapat menantang kesuksesan Tiongkok dalam pengembangan 6G. Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan telah membentuk aliansi dan mengusulkan rencana jaringan satelit. Rencana ini memberikan keuntungan penuh bagi semua pihak dalam aliansi. Samsung Korea Selatan dan raksasa komunikasi Jepang memberikan dukungan teknis yang penting dalam teknologi komunikasi. Sementara Amerika Serikat memiliki kekuatan dan kemampuan peluncuran satelit, khususnya Starlink. Program ini telah meluncurkan lebih dari 20.000 satelit di luar angkasa. Namun satelit-satelit tersebut saat ini masih menggunakan teknologi 4G untuk komunikasinya. Ini jauh dari sebanding dengan satelit 6G yang baru diluncurkan oleh Tiongkok. Data juga menunjukkan jumlah permohonan paten teknologi 6G global mendekati 20.000 dan Tiongkok menempati peringkat pertama dengan keunggulan absolut 40,3% dan Amerika Serikat berada di peringkat kedua dengan 35,2%, sedangkan Jepang berada di peringkat ketiga dengan pangsa 9,9%. Negara-negara Eropa berada di peringkat keempat dengan total pangsa 8,9% dan Korea Selatan berada di peringkat kelima dengan pangsa 4,2%. Jika dilihat dari situasi saat ini, Amerika Serikat masih tertinggal dibandingkan Tiongkok dalam keunggulan kompetitifnya di bidang 6G. Namun, data ini juga mencerminkan intensitas persaingan dan penekanan yang diberikan negara-negara pada pengembangan teknologi 6G di masa depan dan persaingan di bidang 6G akan semakin ketat. Ketika semua negara mengejar pengembangan teknologi 6G, lantas bagaimana pengaruhnya terhadap dunia? Sebenarnya, 6G akan membawa dampak disruptif yang sangat besar bagi dunia. Selain memainkan peran penting di bidang sipil dan komersial, satelit komunikasi 6G juga memiliki fungsi penting di bidang militer, enkripsi yang lebih kuat, dan kemampuan transmisi berkecepatan tinggi. Sistem satelit komunikasi 6G dapat digunakan bersama dengan satelit orbit rendah untuk mengawasi intelijen musuh yang diperoleh dari satelit orbit rendah. Dan sistem ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem intelijen militer dan penting untuk meningkatkan efisiensi komando perang. Oleh karena itu, jika Tiongkok juga meningkatkan satelit orbit rendahnya dan dikombinasikan dengan satelit komunikasi 6G-nya, maka Tiongkok akan mampu mengatasi lingkungan strategis saat ini dengan lebih baik dalam perang modern. Sistem intelijen militer yang lengkap sangat penting bagi kemenangan, termasuk sebagai tambahan untuk mengembangkan sistem navigasi satelit beta. Tiongkok juga telah menginvestasikan banyak sumber daya dalam teknologi 6G dan memastikan bahwa satelit komunikasinya dapat memberikan dukungan kuat bagi sistem intelijen militer di masa depan. Dan ke depannya, Tiongkok akan terus meluncurkan lebih banyak satelit komunikasi 6G dan membangun sistem pembagian intelijen militer yang lebih lengkap untuk menjamin keamanan nasional dan kebutuhan pertahanan nasional di dunia saat ini.
Teknologi komunikasi sangat penting bagi perkembangan setiap negara, dan kita semua berharap bahwa setelah munculnya teknologi 6G di Tiongkok, perkembangannya tidak hanya akan memicu persaingan dan konflik, namun juga dapat mengubah produksi dan gaya hidup manusia. Jadi bagaimana menurut Anda tentang perkembangan dan kemajuan Tiongkok dalam bidang teknologi komunikasi? Apakah Amerika Serikat dan sekutunya akan mampu bersaing atau semakin jauh tertinggal? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.